Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Firqatun Najiyah, Minhajul Firqatin Najiyah At-Taifah Al-Mansurah. Terakhir kita sampai pada pasal tentang At-Taqlidul A'ma, yaitu taklid buta. Sekarang masalah apa itu? Dengan menolak kebenaran. Pembahasan yang terakhir, insyaallah, la taruddu al-haqqa. Jangan kalian menolak kebenaran. Al-haq, kebenaran yang dimaksud adalah al-Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu sesuatu yang datangnya dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi golongan orang yang merugi. Rasulullah berkata, uktub ma kharaja minni illa al-haq. Ini tambahan dari saya, Bu, karena tidak ada di dalam buku itu. Kata Nabi, tulislah, tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Sehingga seorang muslim meyakini kebenaran absolut sejati yang terus-menerus tidak akan pernah keliru, kebenaran yang sumbernya datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis buku ini mengatakan, laqad arsalallahu rusula linnas, sungguh Allah Ta'ala telah mengutus para rasul kepada segenap manusia yang ada.
wa amarahum bida'wati ila ibadatillahi wa tauhidihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mendakwahi manusia, memerintahkan para nabi dan rasul mendakwahi manusia, mengajak kepada peribadatan murni untuk Allah, wa tauhidihi, mengesahkan satu-satunya yang patut disembah itu Allah saja. Ini semua para rasul dari Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semua para rasul mengajak manusia untuk bertauhid. Walakinna aksaral umami kadzdzabur rusul. Akan tetapi kebanyakan manusia itu mereka mendustakan para rasul, mendustakan apa yang dibawa olehnya. Wa raddul haqqa, mereka menolak kebenaran. Alladzi du'u ilaihi, kebenaran yang mereka itu diajak manusia kepadanya. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Fakana akibatuhum ad-dimaru, sehingga akibat buruk menimpa mereka, yaitu kebinasaan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ada seorang utusan. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Apa tujuannya? Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia sampai mereka mau mengakui tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Tapi mereka didustakan oleh kaumnya. Akibat yang mereka jumpai kebinasaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga sesiapapun yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah, yaitu semut yang kecil. Lebih daripada itu, kecil sekali, berupa sifat kesombongan, tidak masuk surga. Sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, rajulun yalbisu labsan jadidan wa na'lan tayyiban. Gimana kalau laki-laki itu bajunya bagus, sendalnya baru, berarti tidak ada di antara kita yang bebas dari kesombongan. Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai sesuatu yang indah. Kalau baju baru, sendal baru, baju bagus, pakaian bagus, sepatu bagus, itu enggak apa-apa, bukan bagian dari kesombongan. Summa qala, kemudian beliau berkata, al-kibru batarul haqqi. Al-kibru batarul haqq, yang namanya sombong itu menolak nilai-nilai kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan mengecilkan atau menghinakan manusia, itu namanya sombong. Qala muallif, beliau menyebutkan hadis yang menyebutkan dengan batarul haqqi wa ghamtun nasi. Batarul haqq ay raddul haqq. Yang namanya batarul haqq itu artinya raddul haqq, dia tolak yang benar. Ghamtun nas ay istikharuhum, yaitu mengecilkan, menghinakan, merendahkan manusia.
Fa'ala hada, berdasarkan hadis yang mulia ini, la yajuz, maka enggak boleh. Lil mu'min, bagi orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ayyaruddal haqqa, menolak sesuatu yang nyata datang dari Allah dan Rasulnya. Menolak kebenaran enggak boleh. Wan nasihata, enggak boleh menolak nasihat kalau nasihat itu memang datangnya dari Allah dan Rasulnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Hatta la yatashabbau bil kuffar, supaya mereka itu tidak menyerupai orang-orang kafir. Kalau mereka menolak kebenaran, mencampakkan nasihat, mereka meniru orang kufar. Wa hatta la yaqau fil kibri alladhi yamna'u sahibu dukhulal jannah, yamna'u sahibu dukhulal jannah. Dan supaya mereka itu tidak menjadi golongan yang sombong, di mana kesombongan itu menyebabkan pemiliknya tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Fal hikmatu dhalatul mu'min. Ingat saudariku, kata beliau, kebenaran itu adalah hikmah milik orang beriman yang hilang darinya. Aina ma wajadaha iltaqataha, dimanapun dia mendapatkan kebenaran itu, dia harus memungutnya. Ibu kalau punya anak dibawa ke pasar hilang, bingung atau tidak, Bu? Sahih? Atau malah ketawa-ketawa? Tentu bingung kan, begitu, Ibu? Tiba-tiba datang kepada ibu orang yang paling ibu benci, orang yang paling ibu musuhi, orang yang paling ibu tidak sukai, ketemu aja gak kepingin. Dia datang berkata, Bu, ini anak Anda, terima atau enggak? Apa gara-gara ibu benci dengan orang itu? Afwan, saya gak mau karena kamu yang menemukannya. Kalau sampai dia menolak, berarti ibunya raddul haq, menolak kebenaran. Namanya sombong, kiber. Wanita kayak begini gak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, maka kebenaran itu sebuah hikmah milik orang beriman yang kadang-kadang pergi meninggalkannya, hilang maksudnya. Nah, kalau dia dapat sebuah hikmah ini dimanapun tempatnya, diambil, dipungut. Fahim tuh? Nah, makanya ibu sekalian, kebencian kita kepada musuh kita jangan menghalangi kebenaran yang datang darinya untuk sampai kepada kita. Sebab kadang-kadang apa yang diucapkan musuh kita benar, tapi kalimat ini bukan berarti, perhatikan baik-baik, bukan berarti kalimat ini terus kemudian membolehkan kita, ya udah kalau gitu kita boleh belajar kepada siapa saja. Bukan, karena agama itu perkara yang mulia, maka jangan mengambilnya kecuali juga dari golongan yang mulia. Belajar tidak sembarangan kepada semua orang, dia belajar. Kalau masalahnya masalah agama, dia belajar kepada ahlinya, karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ambillah, bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, karena kalau kalian tidak mengetahui. Bertanyalah kalian kepada ulama, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang rusak akhlak dan agamanya. Ketika kita menjumpai orang yang rusak agama itu, ternyata dia berada pada kebenaran, jangan kita membenci kebenarannya. Itu maksudnya. Walihada yajibu qabulal haqqi min ayyi insanin kana. Garis atasi, kata beliau, berdasarkan ini semua hukumnya wajib orang beriman menerima kebenaran dari manusia siapapun juga yang mengatakannya. Bu, kalau iblis mengatakan kebenaran, diterima enggak, Bu? Apakah iblis bisa mengatakan yang benar? Jangan takut salah, Bu. Saya bertanya kepada ummahat, kalau iblis berkata kebenaran, ibu terima tidak? Apa mungkin iblis berkata kebenaran? Apa contohnya? Apa contohnya ucapan iblis yang benar, Bu?
Ya, seperti iblis pernah menyampaikan kepada Abu Hurairah supaya kalau dia mau tidak diganggu lagi oleh setan, dia mengamalkan membaca ayat. Kata Nabi, sesungguhnya yang diajarkan benar, tapi iblis itu pendusta, pembohong. Yang diambil itu apanya, Ibu? Kebenarannya. Tetap kita bilang orangnya pembohong, pendusta, kafir. Fahimtunna? Hatta minasyaitan, kata beliau. Sampai-sampai kalau itu setan yang mengatakan kebenaran. Faqad warada anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a Abu Hurairah harisan. Ada sebuah riwayat yang sahih, suatu ketika Rasulullah menjadikan Abu Hurairah seorang penunggu, penjaga, pengawas ala baitil mal, untuk mengawasi baitul mal, rumah harta kaum muslimin ditempatkan. Jadi kalau ada orang berinfak, bersedekah, uang zakat, itu dimasukkan di baitul mal ini. Ya. Faja'a sarikun, lalu datang seorang pencuri. Untuk apa? Liyasruqa faqabida alaihi, untuk mengambil harta di sana. Abu Hurairah menangkapnya. Faqabida alaihi Abu Hurairah faja'ala sariku yarjuhu wa yasku. Kemudian yang mencuri itu mengeluh. Dia berharap supaya si Abu Hurairah itu membebaskannya. Summa ada muatan saniyah wasalisa, tapi diulangi lagi, besoknya datang lagi, ketangkep lagi. Datang lagi, ketangkep lagi. Faqabida alaihi wa qala lahu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menangkapnya dan dia berkata, benar-benar akan kuajukan kamu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'ni, jangan lepaskan aku. Fa inni u'allimuka ayatan minal Qur'an idza qara'ta la yuqarribuka syaitanu. Aku akan ajarkan kepadamu sebuah ayat dari Quran. Seandainya kamu membacanya, wa idza qara'ta, kamu baca ayat itu, setan tidak akan mendekati kamu. Qala mahi, apa itu? Qala ayatul kursi, kata setan ayat kursi. Fatarakahu, maka kemudian ia pun melepaskannya. Wa qassa Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menceritakan hal itu ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Maka atas apa yang telah beliau lihat dan saksikan. Faqala Rasul, kata Rasulullah SAW, atadri man takallam, tahukah kamu tadi siapa yang mengajarkan atau bicara sama kamu? Innahu syaitan, dia tadi itu setan. Kata beliau apa? Saddaqaka wa huwa kadzubun. Yang diajarkan kepadamu benar, tapi dia itu apa? Pendusta. Kadzub itu artinya sangat amat pendusta. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ini manhajnya Firqatun Najiyah. Seolah-olah beliau mengingatkan, jangan jadi orang yang taklid. Jangan punya istilah ikiwai. Wis ikiwai disingkat apa? Kiai. Ikiwai. Paham? Jadi jangan jadi orang pokoknya katanya Mbah Yai. Kenapa begini begitu, Pak? Lah Mbah Yai matur koyo ngene, enggak bisa. Kata Mbah Kiai begini, kata Mbah Ustadz kayak begini, kata Mbah Syekh begini. Enggak boleh. Islam mengatakan kata Allah dan kata Rasulnya. Kalau kebenaran datang kepadanya, sekalipun orang yang menurutnya lebih kecil darinya, diterima, karena kebenaran itu hikmah orang beriman yang hilang dari dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seandainya tiap-tiap orang menempatkan posisinya seperti ini, akan hilanglah sifat asabiyah. Apa asabiyah itu, Ibu? Apa asabiyah? Fanatik kepada golongan-golongan tertentu.
Islam hanya memperbolehkan fanatik kepada apa? Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi sahabat, yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Nggak boleh fanatik kepada Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah, Tsauriyah, Zahiriyah, dan yang lain-lainnya lah. Itu nggak boleh kaum muslimin fanatik kepada mereka. Khudu aina akhaduhu, kata Imam Ahmad, ambil alasan apa mereka itu mengambil pendapat itu. Jadi bukan ambil perkataan mereka, ambil alasannya. Karena kita beragama dengan ilmu. Fahim tunna? Kaum muslimin mengetahui itu yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang datang dari Rabbul Alamin. Kalau kita ditanya, kenapa toh kita mesti memilih jalan yang dipilih oleh sahabat Nabi, fanatiknya dengan apa yang ditiru oleh sahabat Nabi saja? Kenapa mesti jalannya sahabat? Lima dakhtarna minhaja ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita pilih jalannya sahabat? Jawabannya karena Allah berfirman, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang dia mendurhakai Rasulullah setelah datang kepadanya petunjuk yang nyata, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi maksudnya. Dia mengambil jalan selain jalan sahabat Nabi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan dia berpaling kemana dia mau berpaling, tersesat. Lalu kami jerumukan dia ke dalam jahannam. Wasa'at masira. Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa harus mengikuti jalannya para sahabat Nabi? Karena Nabi SAW berkata, Nabi SAW menyebutkan, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang punya umur panjang, kelak dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang terjadi pada diri kaum muslimin. Akibat apa ini? Berselisihnya akibat apa? Ada yang tahu akibat apa, Ibu? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wattikhadil muhdasati awil bid'ati, membuat perkara-perkara yang baru dalam beragama. Wasalaka tariqal asabiyati wat taqlidiyah, dan mengikuti jalan-jalan kefanatikan dan taklid buta. Ini penyebabnya berselisih. Mengikuti hawa nafsu, bikin perkara yang baru, fanatik kepada golongan tertentu, taklid buta, membeu yang dia anggap orang yang ia tuakan atau tuan gurunya. Kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, kelak dia melihat perselisihan yang banyak. Berarti ini kan sebuah masalah atau sebuah problem. Apakah Nabi tidak memberikan solusinya? Pasti Nabi beri. Enggak mungkin Nabi menyebutkan sebuah perkara yang bersifat di dalamnya mengandung masalah tanpa jalan keluar. Enggak mungkin. Karena masuk kamar mandi berarti kan bermasalah ini, Bu. Keluarnya saja diajarkan oleh Nabi gimana yang dibaca. Fahim tuh? Alaysa kadzalik? Sampai masalah pakai sendal itu loh, yang mana dulu yang dipakai? Yang mana, Ibu? Nabi ajarkan. Sampai mau tidur posisinya bagaimana diajarkan sama Nabi. Ibu kalau tidur posisinya gimana? Mereng kanan atau mereng kiri? Berarti membokongi suaminya, Bu. Belakangi suaminya. Sunnah ada nggak kalau gitu? Ya, kalau ibu-ibu mau mereng ke kanan, beritahu suaminya, afwan, saya mau mengikuti sunnah Nabiku. Ya, suaminya izinkan. Fahim tunna? Itu aja diajarkan. Bagaimana seseorang ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik atau melihat sesuatu yang baik, apa yang harus keluar dari lisannya ketika berzikir dengan Allah Ta'ala, diajarkan sama Nabi. Dalam kondisi senang maupun susah ada ajarannya.
Nah, kondisi ini kondisi yang berkaitan dengan surga nerakanya seseorang. Gak mungkin Nabi tidak mengajarkan fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menjumpai, dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Nabi kasih solusi. Ini solusinya yang membuat kita kenapa mesti memilih jalannya sahabat-sahabatnya Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Peganglah olehmu sunnahku. Apa artinya sunnah, ibu-ibu? Perkataan, perbuatan, dan sikap setuju sesuatu yang terjadi di hadapan Nabi SAW. Ini sunnah. Dalam beragama ikuti sunnahku, kata Nabi. Semua, pokoknya dalam perkara-perkara yang bisa membuat engkau selamat di yaumil qiyamah, ikuti sunnahku. Demikian pula selama di dunianya, ikuti sunnahku. Itu sunnahnya Nabi SAW. Dan sunnah Nabi ada yang berupa apa? Qauliyah. Apa qauliyah, ibu-ibu? Ucapan. Misalnya Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ucapan itu disebut sunnah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan. Ini ucapannya Nabi. Ada yang disebut dengan fi'liyah. Apa fi'liyah? Perbuatan. Misalnya Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli sa'ni." Nabi menyukai segala sesuatu dimulai dengan yang kanan, fitana uri wa tarajjuli, ketika pakai sandal menyisir rambut yang kanan. Maka ibu-ibu kalau mau menyisir rambut disukai dimulai yang mana? Kanan. Sunnah. Yang ketiga namanya takrir. Ada sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah di mana terjadi suatu perkara di hadapan Nabi, Nabi tidak melarang, tapi juga tidak memerintahkan. Nabi diam, berarti Nabi setuju. Apa contohnya yang bisa lihat? Seseorang ketika datang kepada Nabi membawa daging bok. Tahu bok? Ibu-ibu tahu bok? Kadal yang besar kayak biawak. Tapi bukan biawak, karena dia makannya rumput dan serangga. Bok namanya. Pernah makan bok, ibu-ibu? Makan tokek pernah belum? Nggak pernah? Ya, karena hukumnya haram ya, Bu. Tapi kalau bok hukumnya apa? Halal. Nanti kalau ibu-ibu umrah, nanti di Madinah itu ada pasar, di sana ada rumah makan yang menyediakan daging apa? Bok. Boleh kalau ibu mencoba di sana. Daging bok. Ketika itu Nabi nggak mau makan, diem saja, karena memang Nabi itu akhlaknya nggak pernah mengomentari apa makanan. Kalau kita nggak ada yang nggak dikomentari. Makanan apa saja ada komentarnya. Udah dimasak, kasih garam, kata dia keasinan, kasih gula kemanisan, kasih garam dan gula terlalu gurih, nggak dikasih garam dan gula terlalu hambar, nggak dikomentari. Sudah diberi gratis masih dikomentari juga. Kadang-kadang demikian. Fahim tenang? Maka ibnu sekalian Nabi diam. Tiba-tiba datang Khalid. Wahai Rasulullah, bila engkau tidak berkenan, boleh nggak aku yang memakannya? Kata Nabi, silahkan engkau makan. Berarti daging bok hukumnya apa? Halal. Itu termasuk sunnah. Saya tambahkan satu lagi namanya sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu maksudnya suatu perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, mestinya kita tinggalkan. Suatu perkara yang Nabi tidak mengerjakannya, maka kita jangan mengerjakan. Nabi enggak menggunakannya, kita tinggalkan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Mestinya kita lakukan hal itu. Nah, ibu dan sekalian, kemudian sunnah secara garis besar ada yang disebut dengan jibiliyah. Sunnah al-jibiliyah. Apa sih jibiliyah itu? Kebiasaan-kebiasaan duniawi yang dilakukan oleh Nabi. Kebiasaan-kebiasaan duniawi yang biasa dilakukan oleh Nabi. Seperti Nabi pakai baju gamis, itu namanya jibiliyah. Boleh nggak laki-laki pakai baju koko?
Boleh nggak baju koko dipakai, Bu? Baju koko itu dari mana tahu? Dari Cina ya, Bu. Namanya juga koko. Boleh nggak? Boleh. Nggak harus gamis, nggak. Boleh nggak laki-laki tidak memakai jubah? Ya boleh, tidak harus jubah. Karena sebagian orang mengatakan kalau ahlu sunnah mesti pakai jubah. Kata siapa? Tidak. Boleh namanya jubah, nggak masalah. Karena sebagian orang mengatakan kalau udah pakai jubah itu yang sunnah. Kalau pakai koko, itu ngikuti orang Cina, kata dia. Lah, sekali enggak. Yang penting syarat menutup auratnya bagaimana? Terpenuhi. Nah, sunnah-sunnah jibriyah ini kalau diniatkan untuk meniru perbuatan Nabi dapat pahala. Bukankah tanda orang yang jatuh cinta itu dia meniru siapa yang ia cintai? Alaisa kadzalik? Bukankah begitu ibu-ibu? Ibu-ibu kok mencintai suaminya toh? Ibu cinta sama suaminya enggak? Berarti tiap apa yang dilakukan oleh suaminya dari perkara yang baik pasti ibu ingin berusaha menirunya walaupun ibu-ibu enggak suka. Tadinya ibu enggak suka makan timun, karena suaminya makan timun ibu makan timun. Nggak suka sambal terasi karena suami suka makan jadi ikut-ikut. Ketika ditanya kenapa? Karena cinta dengan siapa? Suaminya. Alaisa kadzalik? Maka ibu-ibu begitu pula tentang cara makan. Itu namanya sunnah jibriyah. Nabi makan tidak terlalu kenyang, tapi juga Nabi makan tidak lapar. Maksudnya makannya Nabi itu tepat, pertengahan di antara itu. Nabi SAW makannya tidak berlebih-lebihan dan seterusnya. Nah, makanya kata Nabi, atas kalian berpegang dengan sunnahku. Lalu kata Nabi berikutnya, dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin itu? Ada berapa toh? Pertama, kedua, Umar siapa, Bu? Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Tapi penyebutan khulafaur rasyidin itu untuk menunjukkan perwakilan seluruh para sahabat. Karena di antara seluruh para sahabat yang paling afdal ada 4 orang ini. Sehingga ketika Nabi mengatakan kalian hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, itu maksudnya hendaklah kalian itu berjalan dalam beragama dengan jalannya para sahabat secara umum. Buktinya Nabi berkata, "Abdu 'alaiha binawajib." Gigit dengan kokoh sunnahku itu dengan gigi rambut. Kok enggak disebutkan sunnahnya para sahabat di situ? Disebutkan dengan lafaz gigitlah dengan gigi rambut sunnahku, menunjukkan sahabat-sahabat Nabi itu menggigit sunnahnya Nabi. Cukup kalau kamu ikuti sunnahnya Nabi, kamu akan ikuti sunnahnya siapa? Sahabat-sahabatnya Nabi. Fahim tunna? Lalu kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara yang baru itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan tiap bid'ah itu hukumnya haram, sesat. Wa kulla dolalatin, dan kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan ibu, kamu kalau mau selamat, tetap bersatu, pegang agama dengan cara sunnahku yang dilewati oleh sahabatku. Kalau kamu menyimpang dari jalanku dan jalan para sahabatku, kamu akan berbuat bid'ah. Kamu akan berbuat perkara yang baru. Ini yang disebutkan muhdatsat itu ibu, sesuatu yang terjadi yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, itu namanya muhdats. Nabi nggak lakukan, sahabat Nabi nggak lakukan, namanya muhdats. Ada orang yang mengatakan, oh enggak Ustaz, yang benar sesuatu yang nggak dilakukan oleh Nabi saja. Kalau yang dilakukan oleh para sahabat nggak masuk dalam istilah ini. Baik, kita katakan demikian. Lalu mereka berkata, berarti ada dong Ustaz bid'ah yang baik. Loh, mana buktinya? Dia mengatakan, misalnya Umar sholat tarawih berjamaah. Kan tidak pernah di zaman Nabi sholat tarawih berjamaah. Kita katakan, kata siapa? Hadis Muslim menyebutkan Nabi di malam Ramadan sholat berjamaah tarawih di masjid, diikuti oleh para sahabat. Hari pertama, kedua, ketiga. Dia mengatakan, kan cuma 3 hari Ustaz, berarti tarawih selama sebulan penuh bid'ah.
Kita jawab, kata siapa? Engkau salah paham dengan hadisnya. Umar tentu lebih tahu isi hadis itu, karena Umar sahabat Nabi. Faham? Bagaimana cara memahaminya? Yang dipahami oleh Umar, ketika Nabi masih hidup, itu berarti wahyu akan turun, sedang turun, atau pernah turun, dan terus menerus akan turun sampai Nabi meninggal. Faham tuh? Artinya Nabi menghentikan pada hari yang ketiga atau keempat. Nabi khawatir nanti turun ayat sampai kepada mereka wajib sholat tarawih menjadi berat. 5 waktu aja terasa berat, apalagi tambah tarawih sepanjang Ramadan. Faham kan? Ketika Nabi sudah meninggal dunia, berarti wahyu nggak turun lagi. Sahabat paham, nggak mungkin ada pensyariatan tarawih itu wajib. Hukumnya basun. Makanya para sahabat melakukan tiap malam Ramadan. Kalau begitu tarawih tiap malam Ramadan itu bukan bid'ah, justru sunnah. Fahim tunnah? Itu cara memahami agama yang dipahami oleh sahabat. Selamat insya Allah. Contoh yang lainnya. Oh, sahabat berbuat bid'ah, Ustaz. Apa contohnya? Utsman. Apa bedanya Utsman? Kata dia, Utsman bikin Quran dibukukan. Di zaman Nabi mana ada Quran dibukukan, Ustaz? Di zaman Abu Bakar juga enggak. Umar juga. Di zaman Utsman baru dibuat buku mushaf Quran. Berarti Utsman bikin bid'ah. Kita jawab, kata siapa Utsman berbuat bid'ah? Kamu salah paham dengan pemahaman Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Kalau ditanya kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada mushaf dibuat? Karena di zaman Abu Bakar dan Umar bertebaran penghafal Quran. Banyak para penghafal Quran, tiap-tiap anak kecil hafal Quran. Di zaman Utsman muncul fitnah Khawarij, suka membunuh kaum muslimin. Banyak para penghafal Quran yang dibunuh. Utsman khawatir Quran ini penghafalnya banyak yang meninggal dunia, belum sempat diajarkan kepada anak-anaknya, nanti muncul, nanti terlupakan hafalannya. Maka Utsman buat mushaf. Loh, berarti kan Utsman bikin yang baru? Tidak. Coba ibu bapak baca. Ibu baca pada surat Al-Baqarah. Baca, Bu, coba. Hafal Al-Baqarah, Ibu? Ayat pertama dan kedua, Ibu. Coba baca, Ibu. Tahu dulu, baca tahu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Baca, Ibu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kan gitu, Ibu. Coba terjemahkan, Ibu. Kemudian iya, kata Allah, dzalikal kitab, ini kitab tidak mengandung keraguan. Saya mau tanya sama Ibu, kitab artinya apa, Bu? Kitab itu artinya apa, Bu? Lembaran-lembaran yang dikumpulkan, itu namanya kitab. Utsman memahami ini. Berarti kitab itu lembaran yang dikumpulkan. Maka dikumpulkan oleh Utsman, dijadikan satu. Kalau begitu Utsman berbuat bid'ah atau tidak? Ya tidak. Selesai perkara. Fahim tunnah? Itu dipahami oleh para sahabat. Maka beragama itu harus mengikuti apa yang datang dari Nabi dan para sahabat. Maka katanya, kenapa mesti dengan jalannya para sahabat? Ya karena memang para sahabat yang paling tahu agama ini. Islam ini turun di zaman para sahabat. Islam ini turun diamalkan oleh para sahabat. Islam ini turun diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada nabinya, nabinya kepada siapa? Sahabat. Berarti orang Islam di zaman Islam turun siapa? Siapa, Bu? Sahabat. Orang Islam di zaman Islam turun siapa, Ibu? Sahabat. Enggak ada orang Islam selain sahabat ketika itu. Maka jalan sahabat yang benar. Kalau mau fanatik ya fanatik sama Abu Bakar, Umar, Utsman atau. Tapi ternyata nggak ada itu, Bu, mazhab Bakari, mazhab Umari, Utsmani atau Alawi, nggak ada. Tapi sekarang muncul mazhab-mazhab
Apakah tidak boleh bermadzhab? Ya boleh. Yang tidak boleh taklid buta dan fanatik kepada mazhab. Ibu-ibu, Imam Ibnu Taimiyah, mazhabnya apa ibu? Ibnu Taimiyah mazhabnya apa ibu? Ada yang tahu ibu? Hanbali. Ibnu Katsir apa mazhabnya ibu? Syafi'i. Padahal ini guru dengan murid, mazhabnya beda ibu. Tapi muridnya mau mengambil faedah dari gurunya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi mudah sekali rahimani warahmatullah, ulama dahulu mencontohkan kepada kita bermazhab itu memang tidak dilarang, yang dilarang fanatik kepada mazhab. Para ulama yang ada di Saudi Arabia kebanyakan mazhabnya Hanabilah, tapi tidak menolak nasihat dari para ulama Yordania yang mazhabnya misalnya Hanafiyah. Nggak menolak. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Di Indonesia, Masya Allah, mau sholat aja lihat-lihat dulu, ya, imamnya mazhabnya apa di sana. Oh, kalau tangannya sedekap di dada itu Maliki, aku ini Syafi'i. Nggak jadi sholat gara-gara si imam. Nah, ini pengalaman ibu, saya punya teman namanya Hanbali. Ditanya saya oleh seseorang, Ustaz, itu imamnya apa? Oh, imamnya Hanbali. Karena memang namanya siapa? Dia nggak jadi sholat. Padahal si teman saya yang namanya Hanbali ini mazhabnya Syafi'i. Gara-gara namanya siapa? Hanbali. Berarti kan itu orang yang taklid buta. Taklid buta. Maka ibu sekalian, Islam nggak boleh seperti itu. Kita Ahlus Sunnah, golongan yang selamat, tidak pernah mengajarkan taklid buta. Lihatlah ucapan beliau pada pasal yang terakhir, syair tentang akidah orang Islam. Inilah Islam, aqidatul muslim. Beginilah seharusnya akidah seorang muslim. In kana tabi'u Ahmad mutawahiban fa anal muqirru bi annani wahhabi. Bi annani wahhabi. Yani in kana tabi'u Ahmad mutawahiban, kalau seandainya pengikut Ahmad dikatakan Wahabi. Paham enggak maksudnya ibu? Siapa Ahmad di sini maksudnya? Ahmad di sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. In kana tabi'u Ahmad mutawahiban, kalau seandainya orang mengikuti Nabi Muhammad dituduh Wahabi, fa anal muqirru bi annani wahhabi, maka aku sampaikan kepadamu sesungguhnya aku adalah Wahabi. Berani mengatakan begini bu? Berani bu? Kalau kalian keanggap mengikuti sunnahnya Nabi dianggap Wahabi, kalau kalian anggap beragama dengan sunnahnya Nabi adalah Wahabi, aku tidak malu berkata aku adalah Wahabi. Kenapa malu? Lawan nabinya dianggap Wahabi. Kan ada orang berkata demikian. Hati-hati dengan Wahabi. Kita tanya kepadanya, kenapa si Wahabi? Wahabi cara sholatnya berbeda dengan orang-orang Nusantara ini. Kita tanya kepada mereka, apa sholatnya orang Wahabi? Wahabi kalau sholat tangannya memegang pergelangan, diletakkan di dada. Kita jawab, Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati yadau yadal yumna 'ala al-yusra fawqa sadri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya pada bagian dadanya. Berarti begini. Ya sudahlah, kalau memang begini disebut Wahabi, nggak apa-apa. Kan Nabi begini, berarti Nabi juga, Nabi kita juga apa? Menurut mereka, nggak apa-apa. Kata mereka, hati-hati dengan sholatnya Wahabi. Wahabi kalau sholat tangannya gerak-gerak seperti ini, goyang-goyang, kan gitu yuk. Wahabi itu kalau sholat tangannya gini-gini, kita katakan Wa'il bin Hujr itu sahabat Nabi. Dia ketika sholat tangannya bergerak-gerak seperti ini. Kalau memang gara-gara bergerak-gerak seperti ini mengikuti Wa'il bin Hujr mengikuti Nabi dikatakan Wahabi, ya sudahlah, aku adalah Wahabi. Wahabi yang kayak Nabi dan para sahabatnya.
Fals ya ibu. Mereka berkata hati-hati dengan Wahabi. Wahabi itu nggak mau yasinan. Iya ibu. Kata siapa? Wahabi membaca surat Yasin. Kata siapa Wahabi nggak mau yasinan? Baca surat Yasin Wahabi itu. Tapi kalau yang kamu maksud yasinan di sini pada hari pertama, ketujuh, ketiga dan keempat yang dimaksud di sana Wahabi tidak melakukannya, maka aku katakan, bukankah Nabi ketika Khadijah meninggal dunia enggak buat yasinan? Bukankah Nabi ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia enggak bikin surat, enggak buat acara apa ibu? Yasinan. Ketika Nabi SAW paman beliau yang beliau cintai bernama Hamzah meninggal di medan Uhud, nggak bikin yasinan. Kalau gara-gara aku mengikuti Nabi yang nggak ikut yasinan disebut Wahabi, ya sudah, aku adalah Wahabi, nggak apa-apa. Ada sekali, hati-hati, Wahabi itu biasanya nutup wajahnya pakai apa namanya? Padahal Wahabi juga ada yang nggak bercadar, kan begitu ibu? Ibu-ibu nggak pakai cadar toh? Wahabi ibu-ibu. Kata mereka demikian. Kita katakan, loh kenapa begitu? Lawang Aisyah itu ditutup wajahnya. Nabi pernah menikahi wanita bernama Sofiyah, ditutupi wajahnya. Nabi menikahi Maimunah, wajahnya ditutupi. Ya sudahlah, kalau mengikuti istri-istrinya Nabi disebut Wahabi, aku adalah kayaknya ragu-ragu ibu-ibu. Jangan takut menyebut Wahabi. Kalau gara-gara ngikuti istrinya Nabi disebut Wahabi, ya udah nggak apa-apa, aku Wahabi. Memangnya salah ikuti Nabi, istri Nabi SAW, kan begitu ibu. Hati-hati dengan Wahabi. Wahabi itu mengatakan orang yang nggak sholat kafir. Kata siapa? Itu banyak orang yang mengatakan kalau nggak sholat kafir. Oh gitu. Ini Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata Allah, kenapa kamu memasuki neraka Saqar? Dia berkata, dulu kami tidak pernah mengerjakan sholat di kehidupan dunia. Nah, Allah yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak mengerjakan sholat dan mengatakan nggak sholat nggak apa-apa itu masuk neraka. Berarti orang masuk neraka tidak pernah masuk surga, namanya kafir. Allah kalau begitu Wahabi. Ya sudahlah, kalau Allah dituduh Wahabi, aku adalah, kan begitu ibu-ibu. Ternyata benar bahwa salah satu nama Allah apa ibu? Al-Wahhab. Salah satu nama Allah itu apa? Al-Wahhab. Tidak, Wahabi tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Wahabi mengkafirkan orang yang mengatakan sholat tidak perlu lagi, lalu dia nggak sholat. Kalau ada orang nggak sholat karena dia nggak tahu, ya nggak dikafirkan. Alaihissalam. Itu pun nggak sembarangan, perlu proses yang panjang. Mereka mengatakan hati-hati. Jangan seperti Wahabi. Orang-orang Wahabi itu suka ngebom dan suka membunuh orang lain. Kita katakan tidak. Yang suka ngebom dan bunuh orang lain itu Khawarij. Namanya Khariji. Bukan Wahabi. Wahabi itu orang yang santun. Wahabi itu orang yang mengajarkan, mempraktikkan ajaran Nabi. Apa di antara ajaran Nabi? Inna Allah harama ala nafsi haraman wa harama ala insani al-abdi dulman. Inna Allah harama ala nafsi dulman. Allah mengharamkan bagi dirinya bersikap zalim dan Allah mengharamkan manusia berbuat zalim. Lihat, Wahabi itu mau bunuh semut aja pikir-pikir. Bu, ahlu sunnah itu bunuh semut mikir. Halal nggak bunuh semut? Soalnya ibu, Nabi melarang kita membunuh apa? Nah, bunuh semut aja mikir-mikir. Saking santunnya Wahabi itu bu. Digigit semut, lihat-lihat dulu nih, luka nggak? Kalau nggak luka diambil. Kalau luka dia bunuh juga semut itu. Dipikir dulu. Kalau ngebom nggak mungkin. Wahabi ngebom itu nggak mungkin. Nggak mungkin Wahabi itu membunuh orang tanpa. Nggak mungkin. Kalau ada itu namanya Khariji, bukan Wahabi. Faham ibu-ibu? Fahim tuh nah. Barakallahu fikum. Jadi buat kalian jangan mau dituduh Wahabi. Tapi kalau yang dikatakan oleh mereka Wahabi itu teroris, Wahabi itu begini, tidak, kita bukan itu. Kita bukan teroris, kita bukan Wahabi yang seperti itu. Kita bukan suka membunuh orang, kita bukan suka mengkafirkan orang, kita bukan membenci orang. Bahkan kepada orang yang berbuat salah kita memaafkan. Muhammad ibn Abdul Wahhab
rahimahullah taala yang mendakwakan tauhid, beliau dimusuh sekian banyak, dituduh dengan tuduhan yang banyak, beliau tidak membalas dengan pedang, beliau balas dengan nasihat, dengan tulisan. Beliau mengingatkan tiap yang keluar dari tuduhan akan ditanya di yaumil qiyamah. Beliau mendoakan semoga mereka diberi hidayah. Lihat kesantunan orang ini. Jadi ibu-ibu, istilah Wahabi ini hanya sebuah opini yang dilemparkan oleh syaitan supaya orang menjauhkan dirinya dari identik pelaku sunnah dengan sebutan Wahabi, Bu. Itu kenyataannya begitu. Orang yang melaksanakan sunnah dituduh apa itu? Wahabi. Justru orang meninggalkan sunnah dituduh mereka itu pelaku sunnah. Keliru, kebalik. Ya kalau memang itu yang dituduhkan, wis nggak apa-apa. Aku adalah Wahabi. La ba'sa bi ana bi anna fa ana al-muqirru bi anni Wahabi. Kalau begitu aku nggak akan ragu, aku berkata aku adalah Wahabi. Kemudian kata beliau, an fi syarika anil ilahi falaysa li rabbi siwal mutafarridi al-wahhab. Aku tidak akan menyekutukan, aku tiadakan sekutu bagi Tuhanku, sehingga tidak ada ilah yang patut diibadahi selain dia, ilah yang satu, ilah yang disebut dengan Al-Wahhab. Jadi kata dia, anfi asyarika, kutiadakan sekutu-sekutu yang ada, anil ilahi, dari ilahku yang satu. Falaysa li rabbi, aku enggak punya Rabb siwal mutafarridil wahhab, selain zat yang Maha Esa yang disebut dengan Al-Wahhab. Ini yang disebut. Kalau memang ini gara-gara kita mengatakan Rabbku hanya Allah, selain Allah nggak boleh sembah. Aku nggak mau tergantung dengan jimat. Aku tiadakan keyakinan dengan jimat. Aku benci dengan dukun. Aku musuhi tukang sihir. Aku perangi penyembah kubur. Aku benci orang yang meyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat mudarat. Kalau gara-gara itu berkata, kemudian kita dikatakan Wahabi, nggak apa-apa. Aku adalah Wahabi. Paham tuh? Karena biasanya begitu loh. Oh, kalau yang nggak mau pakai jimat itu Wahabi. Kita jawab betul, yang nggak mau pakai jimat itu apa? Sebab yang pakai jimat itu namanya syirki. Paham ya, Bu? Nah, mau pilih mana? Wahabi atau syirki? Pilih mana, Bu? Atau Ibu mengatakan enggak, dua-duanya? Tentu kita pilih apa? Nah, yang benar ini. Saya tidak sedang mendakwakan dakwah Wahabi loh, Bu. Enggak, maksud saya ini untuk menepis tuduhan. Ibu jangan takut kalau ada tuduhan begini, tuduhan begitu, jangan takut. La kubbata turja wala wasan wala qabrun lahu sababun minal asbabi. Inilah keyakinanku, tidak ada satu kubah pun yang bisa diharapkan. Tidak pula berhala-berhala yang bisa disanjung dan diharapkan. Dan kuburan tidak ada satupun juga menjadi salah satu sebab di antara sekian banyak sebab. Maksudnya keyakinan ahlu sunnah, keyakinan kami, peniti jejaknya Nabi dan para sahabatnya Nabi, tidak akan pernah mengkeramatkan tempat tertentu. Nggak ada, Bu, yang namanya kubah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita. Tidak. Semua terjadi dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau gara-gara aku meninggalkan berhala, kalau gara-gara aku tinggalkan kuburan yang disembah manusia, lalu aku dituduh dengan Wahabi, ya sudah. Fa inni mukirrun wahabiyun. Aku enggak malu untuk mengakui, ya udah, aku adalah apa? Wahabi. Nah, kan, karena ibu sekalian, tuduhan sekedar tuduhan. Kalla wala hajar, wala syajar, wala ain, wala nusubun minal ansabi. Kata beliau, lihatlah, sama sekali tidak. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Tidak pula batu patut disembah, tidak pula pohon patut diibadah, tidak pula mata air yang mengalir patut diibadah, tidak pula patung-patung yang patut diibadah. Disebut mata air, kan ini benar, Bu. Di negeri kita misalnya banyak orang meyakini mata air tertentu mendatangkan barokah, kan begitu, Ibu. Ada pancuran pitu, ada pancuran macam-macam lah, Ibu. Ya, diyakini begini, diyakini begitu. Kalau yang lagi ngetren batu, ya Ibu,
Banyak orang meyakini batu-batu bisa begini dan begitu. Batu bacan, batu apalagi kecubung wungu, kemudian apalagi batu merah delim, macam-macam lah. Diyakini bisa begini begitu. Kalau cuman buat hiasan, buat kalung, ya nggak apa-apa. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, Allah menyukai. Tapi kalau sudah mulai pakai batu akik, ini kalau kecubung wungu, faedahnya begini dan begitu. Kalau seandainya yang batu bacan begini dan begitu. Nah ini yang mengandung kesyirikan. Paham tuh? Nanam pohon atau nanam bunga boleh nggak itu? Dijadikan hobi boleh nggak? Tapi kalau udah keyakinan nih gelombang cinta bikin begini nih. Air mata, kok bisa ibu menetes air mata di bunga gitu ya? Dikatakan bisa begini begitulah. Pelihara kucing boleh nggak ibu? Tapi udah meyakini kalau anggora, nah ini lain ini, faedahnya begini. Macam-macam keyakinan manusia, ikan apa namanya itu, koi ya, ikan koi itu enaknya dimasak sayur asem, sayur ibu, atau digoreng. Ini kalau diyakini ikan koi bikin datang hoki, Allahul musta'an. Ya kalau itu yang dilakukan, kita orang Islam menolak. Tapi kalau menolak seperti itu dikatakan sebagai Wahabi, nggak apa-apa, kami Wahabi. Karena kami nggak akan percaya kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tuh? Lalu beliau mengatakan, Aidan walastu mu'alliqan li tamimah aw halaqah aw wada'atin aw nabin. Ya, juga demikian, aku bukan orang yang meyakini jimat-jimat. Aku tolak jimat-jimat. Beliau mengatakan demikian. Kemudian kata beliau selanjutnya, aku bukan orang yang mengagungkannya, tidak dengan tali, tidak pula dengan rumah kerang, tidak pula dengan taring-taring. Artinya, kalau gara-gara aku menolak mengakui jimat disebut Wahabi, nggak apa-apa, aku Wahabi. Mau jimatnya itu benang, biasanya anak kecil bu, kalau baru lahir dikasih benang warna hitam. Benang itu bisa menolak apa tuh bu? Ibu yang ngikat lalu digunting, putus nggak? Kena gunting putus. Kok dikatakan bisa menolak ini dan itu? Kan berarti kan akal orang buat jimat itu sudah hilang. Lebih rendah daripada binatang ternak. Binatang ternak aja nggak tahu menahu dia itu ibu. Dikasih apa namanya sesuatu diletakkan di, dia nggak mau pakai itu kalau bukan dipaksa sama siapa? Tuannya. Soalnya ibu. Tapi manusia kok bisa menggantungkan diri dengan si jimat? Anak melahirkan dikasih bawang merah, bawang putih, jarum, benang, gunting di atas kepalanya. Apa enggak berbahaya? Gimana kalau misalnya jarum itu kemudian terlempar kena kepalanya? Apa dia bisa jadi jimat? Tidak. Tapi orang sekarang Masya Allah keyakinannya dikasih cermin, dikasih sisir. Lucunya lagi, mereka yang sudah meninggal, mereka yang dilepaskan dari pusarnya hari-hari ya bu ya, ditanam dikasih buku sama pensil. Biar apa? Gitu. Biar belajar kitab Firqatun Najiyah, kitab tauhid. Nggak mungkin. Hilang akalnya. Kalau gara-gara kita meyakini bahwa perbuatan itu tidak benar, lalu kita dituduh Wahabi, nggak apa-apa. Cuman tuduhan, kan bukan hakikat. Fahimtun? Kami tidak pula menggantungkan rumah kerang. Ya ini ibunda sekalian, orang-orang di sebagian jazirah Arab mereka mencari kerang nanti dibuat kalung. Lalu kerang itu diyakini bisa begini bisa begitu. Atau misalnya taring. Ya kalau di Indonesia mungkin apa namanya itu taring babi, siungnya babi, atau yang lain-lainnya lah. Atau mungkin apa namanya itu gajah itu apa namanya? Gading. Gading ini manfaatnya begini begitu. Nah, lawang si pemilik gading itu saja gajahnya mati. Kenapa manusia kemudian sibuk menggunakan si gading sebagai jimat baginya? Musibah. Lalu kata beliau selanjutnya ibnu sekalian, yakni lirajaina fin aurida fi baliyatin Allahu yanfa'uni wa yadfa'u ma bi. Aku tidak jadikan itu sebagai penolak bala. Aku tidak mengharapkan manfaat dan menolak bala.
kecuali aku mengharapkan kepada Allah semata. Allah yang memberiku manfaat, Allah pula yang menghendaki bala tertolak dariku. Ini baru benar. Jadi keyakinan Ahlussunnah itu Ibu, akidahnya Firqatun Najiyah yang benar. Mereka tidak meyakini ini nolak bala, ini nolak bala. Enggak. Saya teringat di masa kecil ada sebagian orang tua itu kalau sedang melaksanakan acara tertentu supaya enggak turun hujan, ditolak hujannya pakai sapu lidi. Ditaruh di tengah lapang, kasih bawang merah, kasih bawang. Coba itu diambil, diulek, campur sama kangkung, lezat insya Allah. Kok ditaruh di sapu lidi? Ini kan menunjukkan keliru, keyakinan yang keliru. Sahih? Di balik papan ada keyakinan gantungkan minyak yang baru keluar dari bumi, ditampung, digantung. Ibu-ibu ada yang begitu di rumahnya, cepat tobat sama Allah sebelum meninggal dunia. Karena itu hukumnya apa? Syirik. Perbuatan syirik hukumnya haram. Sekalian Allah Ta'ala alam bisawab. Sebagian kaum muslimin gantung itu ketupat sama lepet. Tahu ketupat Ibu? Tahu lepet enggak? Nah, biasanya itu hari ke-7 di bulan Syawal digantungkan. Allahul musta'an. Nah, ibu sekalian. Atau kalau mau bikin rumah biasanya membuat pohon pisang ditaruh di atap. Padi, kelapa, Allahul musta'an. Bendera warna merah, satunya lagi warna putih digantungkan di situ. Dililit-lilitkan di kayu di rumah yang dia bangun. Salah. Kalau kita sebagai seorang muslim yang sejati, kita meyakini bala bisa ditolak dengan meminta pertolongan kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lihat kata beliau, wal ibtida'u wa kullu amrin muhdatsin fid dini yunkiru ulul albabi. Keyakinan kami perkara mengada-ngada dalam agama, sebuah bid'ah yang ada, semua itu diingkari bagi orang-orang yang memiliki akal dalam dirinya. Ulul albab itu artinya orang yang memiliki pandangan yang lurus dalam beragama. Ya ibu-ibu, kalau orang punya akal yang sehat, pasti dia tahulah sesuatu yang menjadi hak orang lain gak pantas dia kemudian melanggar hak itu. Saya contohkan, ibu membuat sebuah karya. Misalnya ini karya ibunda sekalian, diberi nama misalnya karyanya A, dihak patenkan. Lalu ada orang yang menirunya, marah nggak ibu? Marah atau tidak? Marah atau kecewa atau tidak? Saya mau tanya sama ibu, agama ini hak patennya siapa? Hak patennya dikuasakan kepada siapa ibu? Rasulullah. Agama itu sempurna. Allah membuat sampai segini saja. Ini aturannya, ya seperti ini keadaannya. Tiba-tiba ada orang yang datang, enggak, ini perlu disempurnakan lagi nih. Tambah ini, tambah itu, kurang begini, kurangnya begitu. Ya tentu pemilik agama ini akan marah. Itu akal yang paling gampang dalam mencerna. Tapi memang manusia selalu berkata, enggak. Karena sesungguhnya akal itu tetap menjadi perkara rujukan utama. Tidak. Padahal akal manusia itu rendah, hina. Tidaklah manusia memahami sesuatu perkara kecuali sedikit saja. Lalu yang mengatakan selanjutnya, arju bi anni la uqaribuhu wa la arda'u dinan wa huwa ghairu shawabin. Kata beliau, aku berharap semoga aku tidak bisa mendekat kepada semua itu. Apa itu ibu? Bid'ah. Dan tidak mengambilnya sebagai agama bagi diriku, karena ia bukan perkara yang benar bagiku. Jadi Ahlussunnah meyakini jangan coba-coba dengan bid'ah. Karena orang yang melakukan bid'ah itu mematikan sunnah. Ingat ibu-ibu, tiap bid'ah ditumbuhkan maka seseorang sama dengan membunuh satu sunnah. Saya ulangi, satu bid'ah tumbuh, satu sunnah mati. Sebaliknya, satu sunnah yang dihidupkan, satu bid'ah akan mati. Apa contohnya? Ibunda kalau selesai sholat, yang dibaca apa? Selesai salam tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan? Istighfar. Astagfirullah. 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 Sahih? Ibu pernah melihat enggak?
ada orang yang ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu mengusap wajah, membaca apa Ibu? Alhamdulillah. Pernah melihat Ibu? Berarti ketika seseorang itu selesai sholat mengusap wajah dan membaca Alhamdulillah, baca istighfarnya ditinggalkan tidak? Mungkin dibaca, tapi nggak langsung. Berarti dia nambah-nambahin. Sunnahnya itu kalau habis salam langsung istighfar diganti dengan alhamdulillah. Berarti sunnahnya mati atau tidak? Mati. Itu contoh yang menghidupkan bid'ah, dia akan membunuh sunnah. Contoh yang lainnya, ibunda kalau menutup pintu di saat senja, apa yang dibaca? Nutup pintu di waktu senja. Yang dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau yang dibaca bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Kalau ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kebiasaan bismillahnya mati. Contoh yang lainnya Ibu sekalian, kalau ibu mau sholat, lafaz yang pertama kali keluar ibu baca apa? Allahu Akbar. Kalau ibu sebelum sholat baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, berarti mematikan sunnah mengucapkan Allahu Akbar. Makanya beliau mengatakan, aku berharap tidak pernah mendekati perbuatan semua itu, tidak mengambil sedikit pun sebagai agama darinya, karena aku tahu itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Bila itu nggak ada kebenarannya, nggak ada. Dan ibu jumpai, tidak satu negeri pun ketika negeri itu mengambil bid'ah sebagai jalan beragama, melainkan dia tinggal menunggu kebinasaannya. Porak-poranda, pecah belah, mau teriak kita mesti bersatu, kita saling memaklumi, nggak bisa, karena penyebab perpecahannya apa? Bid'ah. Penyebab persatuannya adalah sunnah. Kalau mau bersatu, ya dengan sunnah. Jangan dengan bid'ah. Kalau dengan bid'ah, tiap orang membuatnya, naudzubillah, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah satu lagi lafadznya. Nanti yang lainnya kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Yani ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala muallif mengatakan arju bi anni lauta wa a'udzu min jamiyati anha atat bi khilafi kulli muawwilin murtabin. Ia mengatakan aku, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, berlindung kepada Allah dari jeleknya Jahmiyah. Aku celah para ahli takwil dan orang yang ragu-ragu dalam beragama. Maksudnya Jahmiyah, kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Islam Nusantara itu Jahmiyah itu. Yang mengaku Islam Nusantara, tahu kan Ibu? Liberal itu, sekarang namanya Islam Nusantara, itu Jahmiyah. Bukti kejahmiyahannya, dia mengatakan hukum Quran tidak baku. Menurut mereka, hukum yang dalam Quran boleh direvisi. Seperti hukum potong tangan, kata dia boleh direvisi, bisa diubah-ubah. Hukum rajam bagi pezina yang muhsan, kalau ghairu muhsan dicambuk sekali, kata mereka bisa direvisi. Itu Jahmiyah. Dan Jahmiyah itu rusak itu. Kalau Quran saja berani diubah-ubah, apalagi yang lainnya. Maka Anda nggak heran di mana Jahmiyah ada, rusak satu negeri itu dengannya. Nah, aku mencela para ahli takwil. Maksudnya mereka menafsirkan Quran dengan akalnya. Ini orang-orang filsafat, orang yang bingung dengan pemikirannya sendiri dan membuat orang menjadi bingung juga. Ahli filsafat mentakwil Quran dengan jalan yang batil, pakai akalnya, sehingga mereka mentahrif. Apa tahrif? Memalingkan ayat dari makna yang sesungguhnya. Misal Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu. Mereka mengatakan itu bukan wajah artinya, tapi artinya rahmat. Tangan diartikan kekuatan. Padahal yang benar-benar Allah punya tangan, cuma tangannya Allah nggak sama dengan tangan manusia. Lalu dia mengatakan, dan aku juga mencela orang ragu-ragu. Ini orang munafik, orang yang tidak mau beragama secara kafah, tebang pilih dalam beragama. Yang cocok sama hawa nafsunya dipakai, yang bertentangan ditolak. Oh, ini yang cocok nih. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a, aku telah halalkan jual beli, maka dia ini cocok jual beli, pakai dalil. Giliran yang diharamkan oleh Allah dia tinggalkan.
Dia langgar yang harus diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan judi. Allah mengharamkan judi. Judi haram atau tidak, Ibu? Tapi karena memang mereka ini orang yang mau membuat-buat bagaimana caranya tampak tidak haram, diganti namanya. Dulu namanya judi, sekarang namanya undian berhadiah. Dulu namanya judi, sekarang namanya SMS berhadiah. Paham Ibu? Ibu SMS sekian kali dapat mobil truk misalnya begitu. Pernah tahu seperti ini, Ibu? Kirim SMS sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda mengisi pulsa, Anda dapat mobil bus misalnya begitu. Itu judi. Tapi karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka mengatakan enggak, ini cuma hiburan saja. Allahul musta'an. Maka kata beliau, aku mencela orang seperti ini. Kita nggak boleh ragu dalam beragama. Yang diharamkan oleh Allah, hukumnya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini Ibu, sisanya kita akhiri di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Dan kemudian pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, ini ada buku yang bagus, ada 3 buku yang bisa kita bahas. Nanti saya serahkan kepada Ibu mau yang mana gitu ya. Buku yang pertama, buku yang berkaitan tentang masalah tasdiyatun nafas, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Buku yang kedua, buku tentang buku yang berbicara tentang masalah khud aqidatak, ambillah akidahmu. Ini berkaitan dengan masalah akidah Islamiyah. Kemudian buku yang ketiga, buku yang menyebutkan tentang al-wajiz fi aqidati ahli sunnati wal jamaah, ringkasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti saya serahkan kepada Ibu mana yang mau dipilih. Kemudian nanti kita akan kajikan setelah buku ini selesai insya Allah. Ini masih sekali pertemuan lagi Bu, insya Allah. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan dengan kitab yang lainnya, haladaikunna iskalat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam itu kitab yang berisi tentang bantahan kepada ahlul bid'ah. Tapi ini buku yang berat. Di sana ada istilah-istilah para ulama yang kalau ibu-ibu nanti nggak serius dengan kalau ibu misalnya nggak memperhatikan dengan seksama, itu nggak akan paham. Bahkan satu istilah kadang dibahas sampai 3 kali, Bu. Karena beratnya buku itu. Nah, kalau ibu mau buku kitab I'tisam boleh juga, nggak apa-apa. Nah, begitu. Silakan kalau yang bertanya, tafadhol. Kalau nggak ada, kita buka buku tajwidnya. Halaman berapa terakhir, Bu? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz, mau menanyakan. Ini berkenaan sudah besok 1 Muharram ya. Jadi apa ya kita kerjakan ada kan tunaikan. Yang ditanyakan saya nggak dengar ini. Terputus. Yang ditanyakan amalan-amalan apa yang kita kerjakan khusus atau satu lagi nih mengenai 1 Muharram itu Ustaz. Oh, kalau menyambut 1 Muharram sambil mengadakan perayaan nggak ada, Ibu. Sudah saya terangkan kepada ibu-ibu, Islam tidak pernah mengajarkan peringatan tahun baru. Islam nggak ada. Man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu menjadi apa? Tertolak. Nah, memang Islam tidak pernah, Ibu, mengajarkan peringatan tahun baru Islam. Yang pertama kali menanggalkan Islam dengan tanggalan Muharram atau Hijriah siapa, Ibu? Umar bin Khattab. Tapi nggak pernah di zaman Umar ada peringatan 1 Muharram. Di zaman Utsman tidak ada juga. Bahkan yang biasa memperingati tahun baru itu orang-orang Nasrani. Maka Allah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau ditanya amal apa Ustaz yang dilakukan di bulan Muharram? Semua amal kebaikan. Jauhi amal-amal keburukan.
Karena di bulan Muharram itu amal-amal kejelekan maupun keburukan dilipat gandakan ganjaran maupun hukumannya. Nauzubillah min dzalik. Dianjurkan puasa di tanggal berapa Ibu? 9 dan 10. 9 dan 10 Muharram. Disebut dengan puasa apa Ibu? Asyura, puasa Asyura. Demikian Ibu. Barakallahu fikum. Makasih. Hayyakumullah. Segera saya diberitahu Ibu kitab apa yang mau dikajikan. Nanti akan saya berikan pertimbangannya juga insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.